Pemirsa, pendidikan selalu menjadi sorotan dan bidang penting untuk dibicarakan. Hal ini tidak terlepas dari peran pendidikan dalam membentuk sumber daya manusia SDM planet bumi. Kualitas SDM berbanding lurus dengan kualitas pendidikan yang diperolehnya. Inovasi-inovasi diterapkan demi meningkatkan kualitas pendidikan seperti konsep Merdeka Belajar. Akademisi Iwayan Sastra Gunada menyampaikan, semakin baik kualitas pendidikan yang diperolehnya, maka kualitas SDM-nya semakin baik. Begitu pula sebaliknya, pendidikan yang kurang berkualitas akan menghasilkan SDM yang kurang berkualitas pula. Jadi, tidak mengherankan bila pendidikan selalu dan terus menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Dengan dikeluarkannya kebijakan RPP 1 lembar, bertahun-tahun dunia pendidikan kita terjebak dalam urusan administrasi yang kurang efisien. Guru-guru dipaksa untuk mengerjakan administrasi seperti silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang cenderung berorientasi pada kuantitas, alih-alih fokus pada komponen-komponen yang esensial. Kondisi buruk ini menyebabkan ruang-ruang kelas tidak lebih baik dari neraka. Ruang kelas menjadi layaknya penjara yang amat membosankan. Di saat teknologi sudah berkembang pesat, tidak sulit untuk menemukan pembelajaran yang masih menggunakan buku sebagai satu-satunya referensi. Pembelajaran yang didominasi kegiatan menghafal dan pembelajaran yang terjebak tembok ruang kelas, inilah dampak nyata dari terjebaknya para guru pada persiapan yang kurang substansial. Saat ini kita berada pada masa di mana iptek berkembang sangat dahsyat, bahkan dunia sudah masuk pada revolusi industri 4.0, yang ditandai dengan peralihan tenaga manusia dengan robot berkecerdasan buatan. Kondisi ini memerlukan SDM yang mampu berpikir kritis dan kreatif, berkomunikasi dan berkolaborasi secara kreatif, dan memiliki literasi informasi dan teknologi. Kemampuan berpikir kritis dan kreatif mendorong manusia untuk terus bertanya, melakukan riset dan terobosan-terobosan untuk hidup dan kehidupan yang berkelanjutan. Belajar tidak lagi hanya dengan para guru di sekolah, tetapi bisa juga dengan ibu rumah tangga, para gamers melalui YouTube. Kondisi inilah yang sesungguhnya merupakan potret dari kemerdekaan dalam belajar. Seolah tak mau ketinggalan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga telah melakukan sejumlah inovasi untuk optimalisasi teknologi untuk pembelajaran. Inovasi-inovasi tersebut terwujud dalam sejumlah platform seperti Rumah Belajar, Guru Belajar dan Berbagi, Radio Edukasi, TV Edukasi, dan yang terbanyak adalah Merdeka Belajar untuk mendukung peserta didik dan pendidik belajar secara fleksibel. Hal yang pendidik harus berupaya untuk terus belajar sebelum membelajarkan peserta didik agar proses pembelajaran dapat berlangsung efektif dan efisien. Mudah dan murahnya akses internet saat ini memungkinkan semua orang untuk menjadi pembuat konten atau disebut konten kreator. Tentu saja ini berdampak pada kualitas produk yang variatif tergantung dari latar belakang kreatornya. Produk akan berkualitas baik bila dihasilkan oleh kreator yang ahli di bidangnya. Sebaliknya, bila dibuat oleh orang yang kurang ahli, maka produk yang dihasilkan juga cenderung kurang baik. Tidak terbatas untuk siswa, program Merdeka Belajar juga untuk guru dan orang tua siswa. Tantangan pendidik dan orang tua adalah membimbing dan memotivasi peserta didik untuk menghadapi tantangan yang ada. Bali Pos melaporkan.